وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah masjid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya Allah beri taufik dan hidayah sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah akan kita susul dengan kajian sejenak dari mulai maghrib hingga isya di masjid kita ini untuk kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita juga bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan salawat dan salam Allah kepada beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Amin. Jamaah Masjid Agung Sakinah rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang akhlak dan adab di dalam Islam, yang sampailah kita pada bab pertama tentang adab kepada Allah dan Rasulnya, yang merupakan adab yang paling tinggi dalam cabang adab dalam Islam, yang mana bercabang darinya seluruh adab-adab kita kepada sesama makhluk, yang mana bersumber darinya semua yang harus kita yakini dan kita jalankan selama kita hidup di dunia, yaitu adab kepada Allah dan Rasul. Dan sampailah kita kepada poin keempat dari adab-adab yang sudah kita bahas, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya, yang mana kita sampaikan sudah beberapa hadis dan ayat tentang hal tersebut, yang mana Allah berfirman walladzina amanu asyaddu hubbalillah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersangatan cintanya kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang-orang yang bersangatan cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian dari hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, salah satu man kana fihi wajada halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 yang mana jika ketiga perkara ini ada pada seseorang, maka niscaya dia akan merasakan lezatnya atau manisnya keimanan. Dan yang pertama beliau sebutkan adalah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selain keduanya. Dan hadis yang senada dari Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian hingga aku, kata beliau, lebih dia cintai daripada ayahnya, daripada orang tuanya, dan daripada anaknya dan seluruh manusia. Dan sudah kita singgung juga hadis dari Umar bin Khattab pada pertemuan kemarin tentang ucapan beliau, yang mana Umar pernah berkata kepada Rasul, wahai Rasul, engkaulah orang yang paling aku cintai sesudah diriku sendiri. Artinya sesudah aku cintai diriku sendiri, baru engkaulah orang yang paling aku cintai. Apa kata beliau atau kata Rasulullah? Lah ya Umar, hingga hatta ana ahab ilaik. Tidak wahai Umar, hingga aku yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Baru kemudian Nabi Umar berkata, sekarang kata Umar, engkaulah yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Baru Nabi berkata, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Artinya sekarang baru engkau berkata yang benar. Sekarang barulah engkau berkata yang benar. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kedudukan iman dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, lebih daripada yang selain. Sehingga hal ini mendorong kita untuk mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya
yaitu Islam, perintah dari keduanya di atas segala-galanya, dan tidak bisa membenturkannya di atas kepentingan yang lainnya. Dan kita tidak akan mengorbankan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya daripada kecintaan makhluk, ya. Tidak ada kita mengorbankan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya berseberangan dengan cinta kepada atau berlawanan dengan cinta kepada makhluk. Tetapi Allah dan Rasul-Nya harus didahulukan dan ditinggikan lebih dari kepentingan cinta kepada makhluk. Baik, kemudian pada pertemuan ini kita akan sampaikan tentang sedikit tambahan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang ruhnya ibadah, yang mana ini akan mencakup cinta kepada Allah, ya, yang mana kita mengetahui bahwasannya ibadah merupakan syarat diterimanya ibadah. Sebelum ibadah itu dilaksanakan, haruslah terpenuhi syaratnya, yaitu ikhlas dan kemudian mutaba'atur rasul, yaitu ibadah harus dilakukan dengan memurnikan hanya untuk Allah semata, dan kemudian ibadah itu harus dilakukan dengan petunjuk dari Rasul, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah berfirman di akhir surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, yaitu perjumpaan yang baik, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang baik, amalan shalihah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia bersekutu atau menduakan Allah dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Nah, dalam ayat ini Allah syaratkan dua syarat ini, ya. Dan dua syarat ini sebenarnya sudah tertuang dalam syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dalam setiap ibadah dan penyembahan hanya Allah tujuannya, dan semua yang kita lakukan sebenarnya adalah ibadah kepada Allah, ya. Dan kemudian dalam melakukannya maka harus amalan yang soleh, ibadah yang soleh, ibadah yang benar, ibadah yang sudah dicontohkan Rasul dan diperintahkan oleh beliau. Dan setiap ibadah biasa sudah dirinci oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu bagi kita belajar, atau atas kita hendaklah kita senantiasa belajar untuk mengetahui ibadah-ibadah yang telah disyariatkan dalam Islam, yang soleh, yang baik dan benar, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya. Dan tidak ada hak bagi kita untuk menambah, mengurangi, ataupun memodifikasi amalan-amalan tersebut menjadi sesuatu yang kita anggap lebih baik, karena tiada kesempurnaan melainkan kesempurnaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu tiada kesempurnaan amal melainkan satu amalan yang sudah Allah turunkan dan dipraktikkan oleh Nabi, dan tiada yang lebih sempurna dari itu. Siapa yang lebih sempurna daripada syariat yang telah Allah turunkan, ya. Sesuatu yang setelah sempurna maka tidak boleh adanya penambahan, tidak boleh adanya pengurangan, tidak boleh adanya modifikasi, ya. Sudah sempurna syariat itu turun, dan syariat itu tinggal kita laksanakan saja. Kemudian berkenaan dengan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, setelah syaratnya terpenuhi, maka dalam ibadah ada rukunnya, ya. Kalau masing-masing dari ibadah wudu, ya, ada rukun-rukun yang harus dilaksanakan, 4 rukunnya, ya, mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan kemudian membasuh kaki. Kemudian juga sholat, ya, ada rukun-rukun yang harus dilaksanakan dalam sholat, kemudian pula haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Maka secara umum Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan secara umum semua ibadah rukun yang harus terpenuhi ada 3 padanya, ya, yaitu al-mahabbah, al-khauf dengan ar-raja. Al-mahabbah, al-khauf dengan ar-raja, yaitu cinta kepada Allah, kemudian rasa takut akan siksanya, kemudian ar-raja, yaitu berharap akan rahmatnya. Nah, dan ini berkait dengan pembahasan kita pada hari ini, ya, karena salah satu adab yang kita bahas kepada Allah dan Rasul-Nya dalam bab kita ini
Yang kemarin sudah kita selesaikan adalah al-khauf, yaitu takut. Hendaknya seorang hamba itu takut kepada Allah. Dengan demikian dia beradab kepada Rabb-nya. Dan juga al-mahabbah yang sedang kita bahas, yaitu kecintaan ya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan keduanya ya, jika digabungkan dengan ar-raja, yaitu harap kepada Allah, dan setiap ibadah adalah harap ya, berharap jauhkan dari siksa Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka itu akan menyempurnakan rukun ibadah. Setiap ibadah terkandung padanya 3 hal ini. Dan yang tidak terkandung padanya 3 hal ini, maka ibadahnya ibadah yang tidak sempurna, ibadah yang ada kecacatan padanya, ibadah yang tidak akan melahirkan ketundukan kepada Rabbul Alamin, ibadah yang akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita lihat ya perjalanan umat Islam ya di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Apabila seseorang hanya mengandalkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang merupakan asal dari keimanan, tanpa ada rasa takut dan rasa harap, maka akan melahirkan seseorang yang abai akan syariat Islam. Dan ini kita bisa lihat di firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat yang hanya mengklaim cinta kepada Allah tanpa takut kepada neraka dan tanpa mengharap surga. Dan komplot ini ada ya. Ada komplotan seperti ini, kelompok seperti ini yang mereka sering menamakan mereka atau menisbatkan diri dengan sufiyah. Mereka inilah orang-orang yang sering mengklaim ya, aku beribadah kepada Allah hanya dengan cinta kepadanya atau karena cinta kepadanya, bukan karena takut neraka dan bukan karena berharap surga. Dan ini adalah pemikiran yang sesat ya. Karena dengan cinta saja dia tidak akan meraih kesempurnaan ibadah, justru tidak akan menyimpang. Dan kita saksikan penyimpangan-penyimpangan itu pada kelompok-kelompok sufiyah yang hanya mengandalkan cinta saja lalu mereka mengabaikan syariat. Mereka hanya mengandalkan hakikat saja lalu kemudian mereka lupa kewajiban sholat, dan ini tidak pernah dilakukan oleh seorang nabi sekalipun ya bahkan nabi senantiasa Allah perintahkan sholat sampai akhir hidupnya dan tidak pernah ada yang meninggalkan syariat. Nah, demikian pula ada kelompok yang lebih menitik beratkan kepada rasa khauf atau rasa takut ya, dan mereka senantiasa keras dalam menyikapi semua perintah dan larangan dalam syariat. Seolah semua perintah adalah wajib dan semua larangan adalah haram. Kelompok ini kelompok ekstremis biasanya, dan mereka biasanya jatuh kepada perbuatan-perbuatan ekstrim seperti terorisme, menghalalkan darah sesama muslim, mengkafirkan sesama muslim. Kelompok ini sering disebut dengan Khawarij. Nah, orang-orang ini biasanya karena saking tegasnya dalam masalah perintah dan larangan, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang jatuh pada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar yang tidak sampai kepada kufur, tapi mereka sudah kafirkan. Dan mereka lalu menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar seenaknya, sehingga mereka merampas hartanya dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari kekafiran itu. Dan ini ekstremis karena mereka hanya melihat dunia itu hitam dan putih. Tidak ada di sana dosa yang mereka bisa bertaubat kepadanya tanpa melihat bahwasanya Allah masih membuka pintu taubat dan rahmatnya. Mereka langsung vonis. Nah, ini orang yang hanya beribadah dengan khauf, dengan takut kepada Allah, tanpa ada sisi roja, tanpa ada sisi berharap. Nah, ya, tanpa di sana ada mereka mengatakan Allah punya rahmat, kasih sayang, ampunan dan lain sebagainya. Mereka hanya menguatkan sisi khaufnya saja. Dan ini juga menyebabkan penyimpangan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sangat atau berlebihan dalam ar-raja, yaitu harap kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang biasa melalaikan perintah-perintah dan larangan-larangan, menunda-nunda taubat karena mereka berpendapat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun dosa yang kita lakukan nanti Allah akan ampuni. Nah, ini pendapat orang seperti ini. Bahkan sampai pada derajat mereka mengatakan keimanan itu sama saja. Keimanan itu sama saja di hadapan Allah, sama saja. Baik orang yang beramal banyak atau beramal sedikit.
Mereka ini adalah orang-orang yang biasa disebut dengan kelompok Murji'ah. Yang mereka lalai, banyak lalainya, ya. Banyak berlonggar-longgar dalam perkara agama dengan harapan Allah akan mengampuni dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang sedikit amalannya tapi banyak harapan. Ya, padahal harusnya apa? Banyak amalannya dan disertai dengan harap kepada Allah. Mereka enggak, kebaliknya. Dikit amalannya tapi harapannya besar. Nah, ini orang-orang Murji'ah. Ini adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah dengan rasa roja saja, harap saja. Ya, padahal mereka tertipu. Syaitan bisa saja masuk kepada mereka kapanpun sebelum mereka bertobat, dan syaitan bisa saja melalaikan mereka, ya, menyesatkan mereka dengan angan-angan itu, ya, sebelum mereka mati. Nah, karena itu tiga komponen ini atau rukun ini harus ada dalam setiap ibadah kita, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta, dan ini mendasari seluruh keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di sayap kanan harus ada khauf, yaitu ada takut akan siksa Allah jika kita melanggar, jika kita bermaksiat, jika kita tidak melaksanakan perintah Allah. Dan di sayap kiri ada ar-raja, yaitu harap, berharap kepada Allah, besar harapan kepada Sang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang kita berharapkan rahmat darinya, dan apabila berbuat dosa kita berharap ampunan darinya. Nah, demikian. Dengan demikian maka seimbanglah ketiga rukun ini, ya. Yang mana hadzal a'mal, kata para ulama, mutalazimatu mutarabitatun. Ketiga perkara ini mutalazimah, saling melazimi, saling berkaitan, mutarabitatun, saling bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, tidak bisa terpisahkan, ya. Jadi tiga ini harus ada dalam diri kita ketika kita beribadah. Yaitu kita dasari dengan cinta, kemudian kita dasari dengan takut akan siksa Allah, dan kemudian harap akan rahmat dari Allah. Nah, itu baru benar, ya. Karena itulah Al-Qur'an penuh dengan basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan, ancaman. Tidak hanya satu sisi saja, harus dua sisi. Allah sebutkan, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Apa artinya? Dan di akhirat nanti Allah sebutkan ada azabun syadid, ada siksaan yang keras. Ingat itu. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan ada juga keampunan dari Allah dan keridhaan dari. Nah, perhatikan ke sayap kanan dan sayap kiri dari keseimbangan yang harus ada pada diri kita dalam setiap ibadah kita. Dan jangan lepas dari salah satu tiga komponen ini, karena bisa menyimpang kepada kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi. Nah, demikianlah kesimpulan dari yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, di dalam kitabnya, ya, tentang tiga rukun ini yang harus seimbang di dalam ibadah kita, ya. Yang beliau jabarkan ini dalam kitab Badan As-Sana'i, ya, yang mana apabila hilang, luput dari salah satunya, maka akan menjadi seorang ekstremis atau menyimpang dari kondisi yang wajar atau yang sesungguhnya. Ya, dalam ungkapan beliau sebutkan apa? Man abadallah bil haq wahdahu fahuwa zindiq. Wa man abadallah bil khauf wahdahu fahuwa haruri al-khariji. Wa man abadahu bir raja'i wahdahu fahuwa murji. Wa man abadahu bil khauf wal hab wal raja' fahuwa mu'min muwahhid. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, maka dia adalah zindiq, munafik, ya, orang yang hanya klaim cinta sama Allah, pada dasarnya atau pada hakikatnya dia tidak melaksanakan syariat sama sekali. Cuman klaim cinta saja, cuman nari-nari, nyanyi-nyanyi saja seperti para sufi ekstrim itu, sholat pun enggak, gitu, ya. Maka bahwa zindik, kata beliau, ya. Pada prakteknya mereka adalah para zindik yang hanya mengklaim cinta saja tapi tidak melaksanakan syariat sama sekali. Wa man abadahu bil khauf wahdahu, barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, ya, takut sama neraka saja, ya, tanpa ada harapan, bahwa haruri, kata beliau, mereka adalah golongan yang khawarij, yaitu khawarij,
yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Wa man abadahu birraja wahdahu fahuwa murji. Barang siapa yang hanya menyembah Allah dengan perasaan harap, maka dia menjadi seorang murji'ah. Ya, kelompok yang kita sebutkan tadi. Kemudian wa man abadahu bil khauf wal hab war raja, dan barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan cinta dan dengan harap, fahuwa mu'min muwahhid, maka dialah seorang mukmin yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Nah, itu dia. Ini ungkapan dari Ibnu Qayyim, ya, ungkapan pamungkas dari beliau tentang 3 rukun ini. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, kita lanjutkan ke buku kita, ya. Setelah kita menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih dari kecintaan kepada yang selainnya, sekarang Syekh di sini mengajukan suatu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab sebelum kita lanjutkan. Manakah yang pertama? Cinta Allah kepada hambanya atau cinta hambanya kepada Allah? Siapa yang bisa jawab? Mana yang lebih pertama? Cinta Allah kepada hambanya apa cinta hambanya kepada Allah? Siapa yang bisa jawab? Iya, bagus. Sadaqtah. Mumtaz. Yang duluan adalah cinta Allah kepada hambanya. Ya, jadi hamba yang Allah pilih adalah yang Allah dahului rasa cinta kepada hamba tersebut, baru kemudian hamba itu cinta kepada Allah. Karena itu beruntunglah orang-orang yang cinta kepada Allah, karena dia ternyata hamba yang Allah pilih dari sekian banyak hamba yang lainnya. Allah beri dia fadlun minhu, ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menyebutkan tentang surga, apa kata Allah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan ini menambah rasa syukur kita, ikhwan, ya, bahwasannya Allah melebihkan kita dari banyak hamba-hamba yang lainnya. Maka tidakkah kita bersyukur dengan kelebihan itu? Ataukah kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Kan gitu. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Bentar saya bukakan surat lengkapnya. Di sini saya sebutkan hanya sepenggalnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini yang sedang kita bahas, dan ini berulang-ulang dalam Al-Qur'an ungkapan ini. Wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang baru, yang mana Allah cintai mereka dan kemudian mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka sangat lembut kepada orang-orang mukmin, a'izzatin 'alal kufar, mereka sangat keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimahullah, dari ayat ini Allah sebutkan, ya, bahwasannya yang butuh kepada Allah itu kita. Niscaya jika kita tidak mau beriman kepada Allah atau murtad, maka niscaya Allah akan bisa datangkan orang kaum yang baru, kan gitu, ya, yang mereka Allah cintai lalu mereka pun mencintai Allah. Nah, dari penggalan ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, para ulama mengambil ringkasan, ya, bahwasannya orang-orang tersebut pertama Allah cintai dan Allah pilih mereka, baru kemudian mereka yang mencintai Allah. Nah, demikian.
Sehingga pertama itu orang-orang yang Allah pilih itu, Allah yang tanamkan dalam dada mereka itu kecintaan itu karena Allah pilih mereka, baru kemudian dengan kecintaan yang Allah tanamkan itu mereka pun mencintai Allah dan beramal soleh. Nah demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan banyak ini, seperti ini banyak. Seperti ini banyak. Dalam hadis disebutkan ya, jika kalian tidak beristighfar maka Allah akan datangkan kaum yang beristighfar kepada Allah. Dan ini sebagai teguran bagi kita juga ya. Jika kita tidak menggunakan kesempatan ini, maka Allah bisa jadi akan memberikan keimanan kepada yang lain. Jika kita tidak berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan datangkan kaum yang berdakwah kepadanya, mengajak kepada kebaikan, lalu orang mengikutinya, dan kita tidak mendapatkan pahala dakwah. Jika kita dia beramal soleh kepada Allah, maka niscaya kita yang rugi, karena Allah akan datangkan orang-orang yang beramal soleh kepadanya, dan mereka yang dapat pahala. Dan lain sebagainya, ya. Yang mana kita yang butuh sama Allah. Allah tidak butuh sama kita, dan kita yang harus bersyukur dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jika tidak, maka niscaya akan mudah bagi Allah untuk mengganti kita dengan kaum yang lebih baik. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian di sini ada beberapa poin disebutkan oleh Syekh tentang fadilah atau buah dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita bacakan sebelum sholat Isya. Buah pertama dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang mukmin akan mencintai orang-orang soleh dan akan mencintai amal-amal soleh. Sebagaimana ketaatan dan kebajikan yang lainnya, karena semua itu dalam rangka kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya akan membuat mereka cinta kepada orang-orang soleh dan amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kebalikannya mereka akan membenci semua apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya berupa perbuatan buruk dan pelaku-pelaku maksiat. Ya, ini sudah 3 poin sekaligus kita rangkum. Dan inilah yang membuat kita senantiasa berada di jalan Allah. Dan ini yang membuat rambu-rambu bagi kita dari mencintai makhluk. Kenapa dengan demikian? Kita bisa punya suatu prinsip. Sepanjang seseorang itu berada dalam atas ketaatan, berada dalam amal yang soleh, berada di jalan yang Allah yang lurus, maka kita pun mencintainya. Dan tidak subjektif kepada suku, ras, wajah, dan lain sebagainya. Kemudian, apabila di kemudian hari, dia berubah dari ketaatan kepada Allah, maka kita pun tidak ada cinta lagi. Meskipun dia orang paling dekat, meskipun dia kerabat, meskipun anak istri sendiri. Karena apa? Cinta kita kepadanya dibangun di atas cinta kepada Allah. Bukan cinta monyet. Bukan cinta dunia. Bukan cinta asmara. Bukan. Tapi cinta karena Allah dan Rasulnya. Sepanjang masih berada di jalan Allah dan Rasulnya, mari kita saling mencintai. Karena kita cintanya di atas Allah. Sama-sama cinta karena Allah Azza wa Jalla. Tapi apabila salah satunya bermaksiat dan tidak bisa dinasihati, maka tidak ada cinta lagi. Demikian, ya. Dan orang-orang biasa terjebak di sini. Apabila cintanya tidak didasarkan kepada Allah dan Rasulnya, apabila suatu saat orang yang dicintainya itu menyimpang, maka dia ikut terjerumus. Dan ini suatu kekeliruan. Ini namanya cinta dan benci bukan karena Allah, tapi karena materi dunia, atau karena makhluk dan lain sebagainya, karena jabatan dan lain-lain. Tetapi apabila cinta dan benci karena Allah, maka apabila cinta dan kebencian itu ya bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak ada lagi loyalitas dan kesetiaan. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, poin berikutnya, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla akan mendorong kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan dan tidak bermalas-malasan. Terutama amalan yang wajib, kemudian amalan yang sunnah. Simak hadis Nabi berikut ini.
Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim ya. Bukan apa? Hadis Sahih Bukhari ya, nomor 6502 dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Wa ma zalal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtish biha wa rijlahu allati yamshi biha." Rasulullah bersabda, barang siapa yang memerangi atau menyatakan musuhan dengan seorang waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengumumkan perang juga kepadanya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang juga kepada dirinya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ya, saya ulangi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku sukai daripada amalan yang sudah aku wajibkan di atas. Ya, jadi ini menunjukkan akan besarnya perkara amalan-amalan yang wajib dan tidak bisa dibandingkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Karena yang wajib itu pasti lebih Allah cintai. Wa mazalal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa para hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku pun akan mencintainya. Ya, jadi Allah lebih cintai amalan yang wajib daripada yang sunnah, dan itu yang lebih Allah sukai dari para hamba. Dan apabila seorang hamba senantiasa melakukan yang sunnah-sunnah, maka pada suatu titik dia akan sampai kepada kecintaan. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku adalah alasan dia mendengar, ya, wa basarahu alladzi yabsuru bihi, dan menjadi alasan bagi dia melihat, wa yadahu alladzi yabtishu bihi, dan menjadi tangannya yang dia bentangkan atau dia ulurkan, wa rijluhu alladzi yamshi biha, dan menjadi alasan kakinya melangkah. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimullah. Jadi orang yang Allah cintai itu salah satu cirinya adalah tidak melihat dan tidak mendengar kecuali yang Allah cintai, tidak melakukan sesuatu dengan tangannya dan tidak melakukan dengan kakinya kecuali kepada perkara yang Allah cintai. Sudah tersaring dia perbuatan-perbuatannya kepada yang Allah cintai. Sudah mendapat penjagaan dari Allah, dari pandangan matanya, ucapannya, kakinya, tangannya, semua dalam rangka sesuatu yang Allah cintai. Jika tidak Allah cintai, maka dia meninggalkan. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kita lanjut sedikit. Kebalikan dari itu, maka dia bersegera menjauhi kemaksiatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah dan kebencian dari Allah. Ya. Dan tidak ada mungkin orang mendurhakai orang yang dia cintai, ya. Sebagaimana ungkapan seorang penyair di sini disebutkan, ya, walau kana hubbuka shadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Penyair Arab berkata, seandainya cintamu benar, la ta'tahu, niscaya kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya kecintaan kepada sesuatu akan menyebabkan orang yang mencintai akan taat dan tunduk kepada yang dicintai. Itu ungkapan dari syair, ya, tentang hakikat cinta. Cinta itu hakikatnya apa? Dia menuruti orang yang dia cintai. Cinta itu hakikatnya apa? Nurut sama orang yang dicintai. Dan cinta palsu apabila apa? Apabila disuruh nggak mau, kan gitu. Itu cinta palsu. Ya. Nah demikian, ya, ungkapan ini apa, ya? Ungkapan naluriah sebenarnya, ya.
Tidak mungkin di dunia ini kalau misalnya cinta tapi habis itu nggak mau nurut. Nah, itu nggak mungkin. Nah, nurut adalah tanda cinta. Nah, demikian ya. Jadi menjauhi maksiat itu adalah karena cinta kepada Allah. Itu tidak mungkin ya. Cinta kepada Allah tapi gemar maksiat itu nggak mungkin. Hilangnya cinta kepada Allah baru orang gemar bermaksiat. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Poin berikutnya, apabila seorang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia bersegera mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Atau dia meneladani orang yang telah Allah utus untuk menyampaikan syariat darinya. Ya, ini sudah terkenal surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ali Imran ayat 31. Nah, ayat ini luar biasa ikhwatal iman rahimani rahimullah. Ini ayat pokok inti dari semua perintah-perintah Allah. Atiullah, atiur Rasul, kan gitu ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, kan gitu ya. Dan dalam banyak tempat Allah sebutkan, dalam Allah gandengkan ketaatan itu, dan dalam ayat ini Allah sebutkan fadilahnya, ya, keutamaannya, ya. Jika kalian benar-benar cintanya kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi, taatilah aku, maka niscaya kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimah. Ini mensyarah hadis ini sudah butuh satu daurah sendiri. Ya, saking ayat ini ya, saking banyaknya kandungan di dalamnya, ya, berupa konsekuensi dari apa yang kita amalkan dan apa yang kita dapatkan dari mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang paling tinggi kedudukannya, ya, kedudukan para nabi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Ya, orang yang memang Allah tunjuk untuk menyampaikan syariat dan mempraktekannya, mencontohkannya untuk seluruh umat manusia. Baik, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut sedikit lagi. Poin berikutnya, tanda cinta kepada Allah akan membuahkan seseorang itu banyak mengingat Allah. Ya, banyak berzikir kepadanya, membaca Al-Qur'an, dan senantiasa lisannya basah dengan zikrullah, ya. Dan ini mengingatkan kita akan banyaknya keutamaan zikir, dan keutamaan lisan itu senantiasa basah dengan zikrullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram atau menjadi tenang. Karena itu hendaklah hati dan lisan seorang mukmin itu selalu sibuk dengan zikir dan mengingat Allah. Dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, doa, dan tilawah Al-Quran. Bagaimana disebutkan Syekh di sini. Kemudian termasuk juga zikrullah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada yang baik dan mengingatkan kepada melarang dari kepada yang buruk. Ad-da'wah ilallah, kata beliau di sini. Ya, berdakwah kepada Allah termasuk zikrullah. Kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, ya, yang bertutur kata yang baik juga termasuk, ya, wa ghairu dzalika, dan lain-lain sebagainya dari ucapan-ucapan yang baik. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dan tiadalah setan bisa menyesatkan manusia melainkan apabila manusia itu sedang lupa dengan zikrullah, ya. Dan itu adalah senjata syaitan. Fa'ansahum zikrullah, ya, dalam banyak tempat Allah sebutkan dalam Al-Quran, setan telah membuat mereka lupa dari mengingat Allah. Dan ini tujuan syaitan. Ya, nanti kita akan bahas khusus untuk bab zikir ini, ya. Zikir ini adalah tujuan dari Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir.
Zikir. Zikir ini, mengingat Allah ini adalah tujuan Allah memerintahkan kita sholat. Ya, zikir ini adalah tujuan Allah memerintahkan kita baca Al-Quran. Apa tujuannya? Yaitu agar kita ingat dengan Allah. Karena jika satu detik saja kita tidak ingat, maka di detik itulah kita dimangsa oleh syaitan. Karena itu Allah mendorong kita untuk senantiasa ingat kepada Allah di dalam setiap keadaan. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah, jika selesai ditunaikan salat itu, fantashiru fil ardi, silakan kalian menyebar di muka bumi mencari karunia Allah. Kemudian apa kata Allah? Wadhkurullaha katsiran. Kemudian tapi ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, ya. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, demikian. Nah, ini hakikat dari zikir kepada Allah, ya. Yaitu ingat kepada Allah, dan kalau tidak ingat sedikit saja, maka disitulah tergelincirnya kita oleh hawa nafsu kita dan syaitan. Dan dengan zikrullah hati pun menjadi tenang. Kita punya 1 menit. Bersemangat melakukan ketaatan tadi sudah kita bahas. Terakhir, dengan mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan penjagaan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka. Ini hadis masyhur, ya, sering diulang-ulang di sekolah, banyak diajarkan. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Apa kata Rasulullah? Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya kamu akan mendapati senantiasa ada di depan kamu. Ya. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimullah. Apabila kita senantiasa menjaga cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya, maka niscaya kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah dari keburukan-keburukan. Orang yang senantiasa berbuat baik, bukankah dia senantiasa Allah palingkan dari keburukan? Orang yang senantiasa mengingat Allah, bukankah dia tidak punya waktu lagi untuk mengingat yang lainnya? Orang yang senantiasa beramal dengan amal kebaikan, bukankah dia tidak punya lagi waktu untuk beramal keburukan? Dan Allah akan senantiasa jaga dia dari tergelincir kepada keburukan. Nah, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Waktunya sudah habis, ya, sudah masuk waktu Isya. Insyaallah pada pekan berikutnya kita akan masuk ke tawakal Allah, ya. Hakikat tawakal dan lain-lain hadis dengan ayatnya akan kita bahas secara lengkap insyaallah taala. Kita cukupkan pertemuan kita pada majelis kita ini. Semoga ada manfaat bagi saya dan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam.